Ini dia cara bikin bisnis kamu autopilot, jalan secara otomatis. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar dapat insight kewirausahaan menarik lainnya. Hari ini spesial aku mau bahas tentang bagaimana cara kamu bisa bikin bisnis kamu jalan secara autopilot, jalan secara otomatis. Tidak perlu kehadiran kamu setiap hari, kamu bisa healing tanpa harus pusing. Mungkin selama ini kamu adalah business owner yang selalu pusing menangani bisnis kamu. Ketika dipercayakan ke orang lain selalu menghubungi kamu untuk menyelesaikan masalah yang kecil banget. Dan tentunya rencana kamu untuk healing malah berakhir menjadi pusing. Nah tentunya kamu nggak pengen kan jadi business owner yang selalu terjebak dalam manajerial bisnis yang bikin pusing tersebut. Ini dia bagaimana caranya kamu bisa bangun infrastruktur bisnis yang bisa ditinggal secara otomatis. Ingat ya, infrastruktur ini penting banget buat segala macam bisnis. Karena dengan kamu bangun infrastruktur ini, maka bisnis kamu punya fondasi yang kuat sehingga bisa terbangun secara sistematis dan bisa ditinggalkan untuk bangun bisnis yang baru lainnya. Itulah bagaimana caranya pengusaha sukses bisa mendiversifikasi bisnisnya. Karena tahu tidak bisa kita menaruh telur dalam satu ember. Ketika embernya jatuh, maka akan pecah semuanya. Penting buat teman-teman bisa mengautomatisasi bisnis, membuat bisnis kalian autopilot supaya bisa ditinggal dan bikin bisnis baru lagi. Punya income dari sumber yang lainnya. Aku akan bagi video ini dalam 3 bagian untuk teman-teman bisa mudah memahami cara membangun infrastruktur bisnis yang bisa di-autopilotkan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai infrastruktur bisnisnya. Ada 3 syarat infrastruktur bisnis yang baik. Pertama adalah menguntungkan, yang kedua punya SOP, dan yang ketiga merekrut tim yang kompeten. Itu baru satu bagian tentang infrastruktur bisnis. Bagian yang kedua adalah infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan ini berkaitan dengan faktor eksternal dari bisnis kita. Jaringan bisa jadi jaringan distribusi dan bisa jaringan supplier. Karena dalam bisnis kita pasti bersinggungan dengan supplier dan distribusi. Supplier adalah input, distribusi adalah sebagai outputnya. Nah itu kalian harus betul-betul membangun infrastruktur input dan outputnya dengan baik. Dan yang ketiga adalah infrastruktur produk kita. Dari mulai produk bahan baku itu masuk dari supplier, kita olah sampai jadi barang jadi yang distribusikan, itu adalah infrastruktur produk. Penting banget buat teman-teman mempelajari bagaimana R&D produk yang baik, segmentasi, targeting, dan placementnya itu juga harus diatur. Nah akan aku jelaskan satu persatu bagian infrastruktur ini yang perlu teman-teman kembangkan dalam bisnis teman-teman. Yang pertama, infrastruktur bisnis. Syarat pertama adalah harus menguntungkan. Ingat ya teman-teman, bisnis kalian harus punya prospek yang baik. Bagaimana mendeteksi bisnis yang menguntungkan? Tentu teman-teman harus punya laporan keuangan atau punya rencana bisnis yang bagus, yang punya demand yang tinggi. Teman-teman udah pernah nonton videoku tentang bagaimana menciptakan produk yang laris manis adalah dengan cara melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini bisa dilakukan ketika bisnis kalian belum dilakukan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu produk apa yang bakal laris manis di daerah teman-teman. Riset pasar ini mendeteksi demand apa yang tinggi dari masyarakat. Nah, dengan teman-teman mendeteksi hal tersebut, maka sudah dipastikan teman-teman memenuhi syarat infrastruktur bisnis yang pertama, yaitu harus menguntungkan. Harus punya profit yang menjadi pemasukan bagi perusahaan. Kalau perusahaannya nggak menguntungkan, bagaimana bisa jalan autopilot? Mungkin tidak akan bisa merekrut karyawan. Nah, syarat infrastruktur bisnis yang kedua adalah punya standar operasional prosedur atau SOP. Nah, SOP ini perlu dikaji dan dibangun atau disusun oleh dewan direksi. Kalau bisnisnya besar ya. Kalau bisnisnya kecil hanya bertumpah toko satu ruko ya teman-teman bikin SOP sendiri aja. Sesimpel berangkat kerja harus jam 7, pulangnya harus jam 4 sore. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus bersih-bersih tokonya dulu. Menyiapkan kasir, harus menata barang-barang supaya rapi. Nah, itu adalah SOP yang bisa dilakukan oleh diri teman-teman sendiri sebagai owner, atau ketika teman-teman delegasikan ke karyawan teman-teman. Nggak perlu jelasin ribet-ribet, tinggal kasih aja. Ini SOP-nya, kamu harus kerja seperti SOP. Pelajarin 1-2 hari, besoknya kerja. Nah, itu adalah SOP. Penting buat teman-teman susun SOP dengan baik. Dan harus dipatuhi oleh teman-teman sendiri atau karyawan teman-teman. Ketika SOP-nya dipatuhi, maka bisa jalan secara otomatis. Syarat infrastruktur bisnis yang ketiga adalah merekrut karyawan yang kompeten. Nah, ini penting banget.
Karena merekrut orang yang kompeten adalah merekrut orang yang sesuai dengan bidang kompetensi dari pekerjaan yang teman-teman tawarkan. Kalau teman-teman bisnisnya besar dan perlu mencari dewan direksi, ya perlu mencari dewan direksi atau pimpinan perusahaan yang punya pengalaman di bidang tersebut. Atau kalau bisnis teman-teman kecil-kecilan hanya berupa toko kecil, ya perlu mencari karyawan yang punya sikap ramah tamah, pelayanan yang baik, menjaga kebersihan, semangat kerja yang bagus ya. Hanya sesimpel itu aja. Merekrut orang yang tepat adalah bagaimana cara kita sebagai business owner bisa mengetahui karakter atau sikap-sikap yang perlu dibawa ke perusahaan kita atau ke usaha kita. Kalau usahanya kecil ya spesifikasinya ringan aja. Kalau perusahaannya besar ya spesifikasinya semakin ketat dong. Nah, itu adalah bagaimana kita merekrut orang yang baik untuk bisnis kita. Kita lanjut ke bagian yang kedua adalah infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan berkaitan dengan input dan output dari perusahaan kita. Inputnya adalah supplier. Teman-teman kalau punya produk atau membuat produk atau jualan perdagangan pasti punya supplier atau yang menginput barang ke perusahaan kita. Nah, supplier itu harus yang kredibel. Ingat ya, harus yang kredibel, harus yang kompeten. Dan jangan hanya punya satu supplier teman-teman, karena akan sangat berbahaya sekali ketika supplier kita mengalami kejadian yang naas, tidak mengenakan, maka akan merembet kepada kita. Usahakan teman-teman punya 2-3 supplier sebagai cadangan. Dan bagaimana cara teman-teman menjaga komunikasi ketiga supplier tersebut supaya tidak saling bersinggungan atau tersinggung ketika kita beli ke kedua atau membeli ke supplier ketiga, supplier yang satunya tersinggung. Nah, itu bagaimana teman-teman belajar komunikasi yang baik. Kalau aku ya, sepengalamanku, teman-teman harus membagi rata jumlah pembeliannya. Ke supplier 1 30%, ke supplier 2 30%, ke supplier 3 30%. Sehingga ada pembagian yang rata. Nah, dengan begitu, maka komunikasi kalian terhadap 3 supplier itu akan baik. Dan ketika terjadi masalah dengan salah satu supplier, kalian bisa punya backup supplier lainnya. Itu adalah salah satu manajemen infrastruktur jaringan untuk bagian supplier. Kita beralih ke infrastruktur jaringan bagian output atau bagian distribusi. Ketika teman-teman sudah membuat produk dari perusahaan teman-teman, bagaimana cara teman-teman mendistribusikan kepada konsumen itu penting banget. Teman-teman harus punya jaringan yang kuat untuk mendistribusikan produk teman-teman. Dari mulai ketersediaan kargo atau kendaraan untuk mendistribusikan, atau teman-teman harus punya jaringan-jaringan downline yang sigap untuk mendistribusikan barang dari teman-teman, atau teman-teman punya sales-sales yang jalan setiap hari yang selalu prospek untuk selalu mengeluarkan barang dari gudang. Itu penting banget, jangan sampai distribusi dari teman-teman sendiri untuk keluar dari perusahaan teman-teman malah macet. Nah, caranya teman-teman harus punya SOP untuk para sales, untuk para distributor, atau untuk para trucking atau kargo, supaya mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan kepada perusahaan teman-teman. Kalau harus selalu datang hari Senin, ya mereka akan datang hari Senin. Ada atau tidak ada pengiriman harus datang. Atau kepada sales harus masuk tiap hari dan harus mencapai target penjualan sehari minimal 100 piece. Itu adalah salah satu cara supaya produk teman-teman bisa dipastikan keluar setiap harinya. Sistem targeting penting banget dalam jaringan, dalam output jaringan. Nah, itu adalah manajemen jaringan supaya teman-teman bisa mengautopilotkan bisnis teman-teman. Kita beralih ke bagian yang ketiga, infrastruktur produk. Nah, infrastruktur produk adalah berkaitan dengan produk teman-teman sendiri. Ini akan berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan teman-teman melakukan produksi produk. Hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur produk ini adalah memastikan produk teman-teman itu punya quality control yang baik. Jangan sampai ketika produk itu sudah didistribusikan, maka ternyata produk tersebut adalah produk yang rusak, yang bisa mencoreng nama baik perusahaan teman-teman sendiri dan akan menjadi ribet ke depannya. Bahkan tidak hanya satu line biasanya untuk quality control. Bisa jadi dikontrol lagi untuk yang kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Nah, ini membuat produk kita semakin berkualitas untuk didistribusikan kepada konsumen. Ingat juga dengan prinsip yang pertama tadi bahwa produk kita juga harus memiliki demand yang besar. Harus bisa melakukan riset produk supaya produknya itu bisa selalu digemari masyarakat. Walaupun ini tidak masuk dalam bagian autopilot atau automasi bisnis, tapi ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Kalau bisnis teman-teman tinggal dan tidak ada riset and development untuk perkembangan produk, misalnya tren sedang terjadi adalah sepak bola dan bisnis teman-teman itu ketinggalan, tidak mengikuti tren, maka akan merosot penjualannya. Nah, sebagai business owner, teman-teman harus punya R&D atau Research and Development produk supaya selalu relevan di konsumen dan di masyarakat. Itu bisa masuk dalam infrastruktur produk.
Kita udah bahas 3 infrastruktur untuk bisnis kita supaya bisa jalan autopilot. Aku ringkas kembali ya. Pertama, infrastruktur bisnis harus menguntungkan, harus punya SOP, dan harus bisa merekrut karyawan yang terbaik. Yang kedua, infrastruktur jaringan harus punya supplier yang terpercaya, yang lancar, dan punya backup. Kemudian harus juga punya output distribusi yang baik dan yang lancar, dan dengan sistem SOP targeting. Yang ketiga adalah infrastruktur produk, harus memastikan produk itu punya kualitas yang baik, punya demand yang besar, dan punya quality control yang ketat, supaya teman-teman punya produk yang berkualitas. Ketika ketiga infrastruktur ini sudah terbangun dengan baik, maka dipastikan teman-teman bisa meninggalkan bisnis teman-teman. Teman-teman bisa jalan-jalan, tapi ingat, dalam berbisnis kita tidak boleh menaruh telur dalam satu ember. Teman-teman harus mendiversifikasi bisnis teman-teman. Takutnya kalau bisnis yang sudah kita bangun ini terjadi sesuatu, maka teman-teman punya bisnis yang lainnya yang bisa menghasilkan income cadangan untuk bisnis utama kita. Semua pengusaha sukses di Indonesia itu nggak hanya punya satu bisnis, pasti punya 2, 3, 4 hingga berbagai macam bisnis yang mereka jalankan. Itulah mengapa mereka jarang nganggur, walaupun sudah autopilot, mereka tetap bangun bisnis baru. Itu dia bagaimana cara bisnis teman-teman bisa autopilot. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Aku Mas Nagi Gustiari, bye-bye.